Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Bara bin Malik adalah pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia termasuk sahabat Nabi yang didoakan Rasulullah agar doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Bara bin Malik senantiasa berdoa bisa syahid di jalan Allah. Itu sebabnya ia tak pernah absen dalam setiap pertempuran dengan kaum kafir dan munafik. Dalam perang Yamamah, yakni perang antara pasukan Islam dengan pasukan Nabi palsu Musailamah, Al-Bara bin Malik terkena 87 tusukan tombak. Ia belum juga syahid. Ia terus mengobarkan semangat jihad bagi kaum muslimin. Al-Bara pulih dari luka-luka pada perang Yamamah. Selanjutnya, ia maju lagi bersama pasukan tentara Islam dalam perang pembebasan negeri Persia. Dalam satu peperangan di Irak, orang-orang Persia mempergunakan setiap cara yang rendah dan biadab yang dapat mereka lakukan sebagai perlindungan. Mereka menggunakan penggait-penggait yang diikatkan di ujung rantai yang dipanaskan dengan api. Mereka lempar dari dalam benteng mereka hingga dapat menyambar kaum muslimin dan menggaitnya secara tiba-tiba, sedang korban tidak dapat melepaskan dirinya. Bara dan abangnya Anas bin Malik mendapat tugas bersama sekelompok muslimin untuk merebut salah satu benteng-benteng itu. Tetapi tiba-tiba salah satu penggait ini jatuh dan menyangkut ke tubuh Anas, sedang ia tidak sanggup memegang rantai untuk melepaskan dirinya karena masih panas dan bernyala. Bara menyaksikan peristiwa yang seram ini. Dengan cepat ia menuju saudaranya yang sedang ditarik ke atas oleh alat penggait dengan talinya yang panas menuju lantai dinding benteng. Dengan keberanian yang luar biasa, dipegangnya rantai itu dengan kedua tangannya, lalu direnggut dan disentakkan sekuat-kuatnya, hingga akhirnya Anas dapat melepaskan diri dari rantai itu, dan selamatlah saudaranya itu dari bahaya. Telapak tangan Bara bin Malik pun terkelupas, dagingnya meleleh karena terbakar, yang tinggal hanyalah kerangkanya, memerah coklat hangus terbakar. Sang pahlawan menghabiskan waktu yang cukup lama untuk memulihkan luka bakarnya sampai sembuh betul. Di perang ini, Bara lolos dari maut. Selanjutnya, Bara terlibat pada pertempuran Tutsur. Disinilah bala tentara Islam berhadapan dengan bala tentara Persia. Dan di sini pula Bara dapat merayakan pestanya yang terbesar. Penduduk Ahwas dan Persia telah berhimpun dalam suatu pasukan tentara yang amat besar, hendak menyerang kaum muslimin. Amirul Mukminin Umar bin Khattab menulis surat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas di Kufah agar mengirimkan pasukan tentara ke Ahwas. Selain itu, Khalifah Umar juga menulis surat pula kepada Abu Musa al-Asy'ari di Basrah agar mengirimkan juga pasukan ke Ahwas. Sambil berpesan dalam surat itu, angkatlah sebagai komandan pasukan Suhail bin Adi, dan hendaklah ia didampingi oleh Bara bin Malik. Dan bertemulah pasukan yang datang dari Kufah dengan yang datang dari Basrah untuk menghadapi tentara Persia di suatu pertempuran yang seru dan seram. Di kalangan tentara Islam terdapat dua orang bersaudara utama, yaitu Anas bin Malik dan Bara bin Malik. Pertempuran dimulai dengan perang tanding 1 lawan 1. Bara sendiri menjatuhkan sampai 100 penantang dari Persia. Kemudian berkecamuklah perang yang baur di antara kedua pasukan,
dan dari kedua belah pihak berjatuhan korban yang tidak sedikit. Sebagian sahabat mendekati Barak, sementara perang sedang berlangsung itu, mereka menghimbaunya sambil berkata, "Masih ingatkah engkau, hai Barak, akan sabda Rasul tentang dirimu? Berapa banyak orang yang berambut kusut masai dan berdebu dan punya hanya 2 pakaian lapuk, hingga tidak diperhatikan orang sama sekali. Padahal seandainya ia memohon kutukan kepada Allah, maka mereka pastilah akan diluluskannya. Dan di antara orang-orang itu ialah Barak bin Malik. Wahai Barak, bersumpahlah kamu kepada Tuhanmu agar ia mengalahkan musuh dan menolong kita." Maka Barak mengangkat kedua tangannya ke arah langit dengan berendah diri lalu berdoa, "Ya Allah, kalahkanlah mereka dan tolonglah kami atas mereka, dan pertemukanlah daku hari ini dengan nabimu." Dilayangkannya pandangannya yang lama kepada saudaranya Anas yang berperang berdampingan dengannya, seakan-akan hendak mengucapkan selamat tinggal. Dan menyerbulah kaum muslimin dengan keberanian yang tak takut mati, suatu keberanian yang tak dikenal dunia kecuali dari mereka, dan mereka pun memperoleh kemenangan, suatu kemenangan yang nyata. Di tengah-tengah para syuhada yang jadi kurban pertempuran, terdapatlah Barak dengan senyuman wajahnya, senyum manis seperti cahaya fajar. Tangan kanannya sedang menggenggam segumpal tanah berlumuran darah, yaitu darahnya yang suci, dan pedangnya masih tergeletak di sampingnya, kuat tak terpatahkan. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin.